Hai Leo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ketemu lagi sama gue Alice yang akan membawakan pembacaan tarot untuk kalian bulan Oktober 2020. Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk cinta dan asmara dan hubungannya. Kita mulai dari yang single dulu, nanti kita lanjut ke yang couple. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat tanpa kekurangan satu apapun, ya. Seperti biasa, sebelum aku memulai readingan ini, akan aku selalu ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan general untuk umum, ya. Jadi tidak akan resonate untuk kamu semua. Ada yang pasti rasanya nggak resonate, nggak relate gitu ya. Apa ini cerita gitu kan? Bisa. Jadi jangan terlalu dibawa dalam gitu ya, jangan diseriusin, jangan dibaperin. Kalau mengenai orang lain kadang-kadang bisa vice versa ya, terbolak-balik energinya. Dan juga kalau misalnya kamu tidak cocok dengan readingannya ataupun tidak cocok dengan tarot readernya, cara tarot readernya membawakan, please silahkan move on. Cari tarot reader yang sesuai dengan kalian, kriteria kalian gitu ya. Jangan dipaksakan. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Tapi kalau kalian senang, jangan lupa di hit itu subscribe ya, dan dinyalakan loncengnya supaya bisa menerima update-update terbaru dari Katanya Tarot Indonesia. Oke lah, kita masuklah ke dalam hubungan kamu. Five of Wands, the Devil card, Ace of Cup, Knight of Cup. Iya, aku tadi waktu shuffle kartu kamu, itu rasanya kayak ada yang peduli dengan kamu, ada yang memperhatikan kamu. Tetapi aku lihat di sini mungkin buat beberapa dari kamu gitu ya. Kamu melihat mungkin orang ini masih di dalam satu hubungan. Buat beberapa dari kamu, ada orang yang mendekati kamu tapi mereka masih dalam satu hubungan. Sehingga kamu nggak begitu, aduh gimana ya. Ataupun orang ini banyak penggemarnya. Atau ini kamu. Banyak yang menggemari. Banyak orang yang mungkin menawarkan perhatian gitu loh sama kamu. Dan yes, ada satu rasa kayak kompetisi gitu loh, rasanya seperti itu. Buat beberapa dari kamu lagi berusaha mengendalikan diri. Ya, aku lihat di sini tuh kamu lagi berusaha mengendalikan diri. Mengendalikan perasaan terutama. Cuman mungkin orang ini gitu ya yang sedang mendekati kamu. Kalau ini kamu Leo yang sedang ada yang mendekati, karena aku rasanya tuh kayak ada orang, walaupun ini adalah pembacaan single, mungkin ini tidak dalam. Nah kan, lihat Two of Cup, ada orang yang menawarkan cups ini sama kamu, menawarkan hubungan. Tetapi aku lihat mungkin mereka masih punya unfinished business. Masih punya hal yang belum terselesaikan secara tuntas. Cuman mereka seperti ada janji-janji gitu loh yang membuat kamu tergiur, bisa jadi. Karena orang ini kayaknya sih lihai gitu ya, tahu bagaimana caranya untuk mempengaruhi orang, bagaimana caranya untuk mendapatkan apa yang dia pengen, apa yang membuat orang lain tertarik gitu ya. Sehingga memang banyak orang-orang yang juga
terjerat dengan pesonanya dia, ataupun dengan omongannya dia, ataupun dengan, apalah yang dia lakukan gitu. Karena aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu ini sepertinya di sekitar kamu juga ada konflik gitu ya, ada mungkin drama-drama ya, yang juga berkaitan dengan kamu dan juga mungkin berkaitan dengan orang ini. Cuman buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu baru keluar dari satu hubungan yang toksik, hubungan yang tidak sehat, yang banyak cekcoknya, banyak, ya banyaklah, mungkin kamu berhubungan dulunya gitu ya, di masa lalu dengan orang yang suka main-main gitu ya, sehingga banyak sekali orang-orang yang dijanji-janjiin, banyak sekali orang yang diselingkuhin, bisa jadi seperti itu. Tapi buat beberapa dari kamu ya tadi itu. Dan aku lihat di sini, bisa jadi kamu ini masih dalam rangka, dalam rangka apa ya, namanya baru keluar dari hubungan gitu ya, masih berantakan, masih sakit, masih terluka, masih patah hati, masih sedih, masih ngerasa kecewa, masih ngerasa terhianati dan lain sebagainya, yang membuat kalian mungkin punya rasa-rasa yang masih bergejolak gitu loh, masih belum bisa sepenuhnya untuk ngelepasin, eee hubungan ataupun orang dari masa lalu. Karena mungkin orang ini sudah terlalu lama gitu ya, sehingga cengkramannya begitu membekas di dalam, diri kalian gitu. Dan kalian masih sepertinya butuh waktu untuk bisa menyembuhkan dan memulihkan diri dan keadaan dan kehidupan kalian. Karena buat aku ngelihatnya rasanya seperti orang ini menyebabkan satu keadaan yang agak berantakan gitu loh di dalam diri kalian atau di dalam kehidupan kalian. Tapi ya ini, ada orang yang mungkin di saat kalian sedang seperti ini, dia datang, dia hadir, dan mungkin dia berusaha untuk bagilah beban lo, bagilah kesedihan lo ke gue. Gua ngerti kok situasi lo, ataupun dia melihat kalian bersedih gitu ya, dan dia berusaha atau ingin, membantu kalian untuk keluar dari, keadaan ini. Tetapi ya itu, kaliannya sendiri masih belum stabil gitu loh, masih belum stabil kalau yang aku lihat. Dan mungkin kalian masih belum yakin untuk masuk lagi ke dalam satu hubungan terlalu cepat, mungkin buat beberapa dari kalian. Tetapi orang ini, juga aku lihat masih juga belum stabil sekali gitu ya. Mungkin ya karena belum terlalu lama dan kaliannya juga baru saja melalui, cerita ini gitu ya, sehingga ya kapal masih oleng, kapten, gitu kan ya. Tunggu dulu, tunggu sampai tenang, sampai saling mengenal gitu kan ya. Karena ya kalau saat ini yang ada, kamu mungkin pikiran kamu pun masih belum bisa fokus. Dan bisa jadi kamu mengambil keputusan atau satu tindakan berdasarkan dengan ketidaktenangan itu. Karena kamu lagi ya bisa sih sangat helpful gitu ya di saat kamu lagi sakit hati, lagi patah hati, terus ada orang yang datang, ada cinta lain yang orang bilang cinta mengobati patah hati gitu kan ya. Tapi apakah itu kamu ambil berdasarkan memang kamu mengenal orang itu dan membuat kamu untuk jatuh cinta? Karena yang aku lihat kok kayaknya agak terlalu cepat gitu loh. Rasanya kayak jalanin dulu prosesnya. Rasanya kayak begitu gitu. Karena apa? Kamu masih penuh dengan ketidakstabilan. Diri kamu, perasaan kamu, ataupun ini kamu sedang berhubungan dengan orang yang seperti itu, yang baru keluar dari, masalahnya dia, baru keluar dari hubungannya dan mungkin masih banyak unfinished business,
hal-hal yang perlu diselesaikan secara tuntas baik dengan orang di masa lalu ataupun dengan dirinya secara pribadi. Karena yang aku lihat di sini iya itu gitu loh. Bisa jadi ini hanya berlandaskan karena kamu ingin menambal luka itu. Kamu tidak ingin sendirian supaya tidak merasakan kesepian dan terhanyut juga bisa. Tetapi apakah itu adalah alasan yang cukup kuat untuk terjun dan masuk lagi ke dalam komitmen yang baru gitu loh. Kalau kamu masih oleng ataupun orang ini masih oleng. Karena yang aku lihat di sini masih kurang stabil, tapi kamu melihat ini ada orang yang hadir ini. Ada orang yang peduli dengan kalian. Dan ini ya nggak mungkin lah nggak membuat kamu happy gitu ya. Pastinya membuat kamu happy. Cuma kalau yang aku lihat di sini, kamu butuh memulihkan keadaan, situasi, terutama diri kamu di sini. Karena ya ini, tuh. Dia masih belum stabil. Tapi ini membantu kamu untuk kayak cheer up kamu gitu loh. Menghibur kamu lah dengan keadaan orang ini. Yang aku lihat seperti itu sih, Leo. Seven of Pentacles, ya. Ini masalah proses. Kalau yang aku lihat di sini, proses. Beri waktu untuk diri kamu pulih sehingga kamu bisa tenang dalam mengambil keputusan, dalam mengambil sikap, dalam mengambil tindakan. Jangan terburu-buru. Kalau aku lihat, jangan terburu nafsu. Nih, pesannya. Oke, Leo, ini adalah readingan untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple. Oke, Leo, ini adalah readingan untuk kalian yang couple, Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk bulan Oktober 2020. Ya, cinta, asmara, dan hubungannya. Buat beberapa dari Leo, ini spesifik sekali, bisa jadi ada orang yang hamil, yang sedang hamil. Dan situasinya mungkin agak sulit gitu loh buat beberapa dari kamu, Leo. Mengenai situasi ini agak sulit. Karena aku melihat di sini ada orang yang mungkin masih belum stabil, dan dengan adanya situasi dan kondisi ini gitu ya, yang memaksa untuk mereka harus siap, padahal mereka mungkin ya belum siap lah ya. Tadi aku udah bilang banyak hal yang menjadi beban gitu loh. Dan aku lihat di sini bisa jadi yang tadinya mungkin tidak punya status dikarenakan keadaan ini, mereka akhirnya memutuskan untuk mengikat gitu loh, untuk mengikat ataupun untuk berkomitmen karena merasa tidak punya pilihan. Oke, buat beberapa dari Leo. Ini untuk spesifik sekali. Tapi aku lihat di sini buat beberapa dari kamu mungkin kamu berhubungan dengan orang yang yang ingin selalu mengendalikan, yang ingin selalu mengontrol. Sehingga mungkin membuat segala sesuatunya di dalam hubungan ini terasa berat. Dikarenakan
ini sepertinya segala sesuatunya ini terfokus akan dirinya. Seakan-akan dia yang menjadi center of attention of all the world gitu loh. Seakan-akan semua orang, semua eh, apa ya? Ya semua perhatian itu dia harus kepada dirinya dan dia merasa memiliki segala-galanya, dia merasa kayak di atas angin, rasanya seperti itu. Sehingga dia seperti merasa punya satu kekuatan atau satu hak untuk mengendalikan, mengontrol, dan memaksakan orang mengikuti apa yang dia inginkan tanpa melihat apakah orang lain bahagia, apakah orang lain nyaman, apakah orang lain eh, apa ya, merasa nyaman, ya itu tadi nyaman atau tidak gitu loh dengan tingkah lakunya mereka. Karena yang aku lihat di sini, ya orang ini suka mengatur gitu ya, orang ini suka mengatur, orang ini ya maunya sendiri gitu, orang ini suka memaksakan sesuatu. Nah itu yang aku lihat, suka nyuruh-nyuruh, suka maksa sesuatu. Sehingga menjadikan pasangannya di dalam hubungan ini merasa terbeban. Dan mungkin dengan adanya hal-hal tersebut, dia menaruh tanggung jawab yang sebenarnya adalah tanggung jawab dia kepada pasangannya. Sehingga ya ini akan menjadi berat gitu loh. Buat beberapa dari kamu mungkin bucin ya. Apa yang dia suruh, apa yang dia katakan, apa yang dia minta, apa yang dia iniin, ya udahlah gue lakuin. Sehingga yang membuat kamu ya susah sendiri. Kamu jadi apa ya? Jadi berat. Dan bisa jadi hal-hal ini yang membuat ketidakharmonisan di antara kalian berdua. Ini bisa jadi buat beberapa dari kalian berhubungan dengan orang yang materialistis ataupun mungkin ya kayak pokoknya dia nggak peduli kamu dapat dari mana, kamu gimana caranya, pokoknya dia mau apa itu harus terpenuhi gitu ya. Dan mungkin hal ini yang menyebabkan ketidakstabilan di dalam pekerjaan kalian, di dalam keuangan kalian. Dan yang aku lihat ada ketidakseimbangan gitu loh di antara kalian berdua. Sehingga menyebabkan si nggak harmonis ini mungkin jadi suka berantem ataupun mungkin suka nggak ngomongan, mungkin yang satu suka ngambek, kalau nggak diturutin ngambek, kalau nggak diperhatiin ngambek, dan hal-hal kayak gitu membuat kamu tuh jadi ya capek. Jadi capek karena apa? Kamu memikul kayak gue tuh harus apa ya, kayak gue tuh harus menservis dia terus, gue harus nyenengin dia terus, gue harus membahagiakan dia terus. Gue apa kabar? Gitu kan. Cuman aku lihat ada rasa ketidaknyamanan gitu ya. Mungkin buat beberapa dari kamu rasa insecure gitu loh. Atau dia punya rasa insecure di dalam hubungan ini, orang yang kamu dealing. Pokoknya salah satu orang di dalam hubungan ini punya rasa insecure sehingga mereka mungkin jadi cepat cemburuan ataupun apa ya, cepat mempunyai praduga-praduga dan prasangka-prasangka yang nggak benar gitu loh. Di saat misalnya ini nih ada ketidakharmonisan. The Lover card ya, dan apa ini? Four of Wands dalam keadaan terbalik. Dan mungkin buat beberapa dari kalian berusaha memperbaiki. Di saat mungkin sudah nggak kuat, berantem sendiri-sendiri, terus nyambung lagi. Nggak kuat, berantem sendiri-sendiri, nyambung lagi. Dan bisa jadi hal ini tuh mulai mengikis gitu loh, mulai membuat salah seorang itu mempertanyakan apakah hubungan ini bisa diterusin, bisa dipertahanin, karena bisa jadi ada perbedaan di antara kalian berdua yang sangat signifikan yang membuat ya itu jadi nggak balance gitu loh.
Karena apa? Kalau misalnya ada perbedaan, tapi bisa saling menerima dan saling belajar untuk bisa menyelaraskan walaupun ada perbedaan tapi tetap bisa bersama-sama gitu ya untuk maju ke depan, dua-duanya juga pengen, itu bisa baik jalannya gitu ya. Ada kok banyak orang yang dengan perbedaan yang bahkan sangat mendasar, tapi kedua-duanya sama-sama ingin maju ke depan, sama-sama ingin apa ya, membawa hubungan ini maju dengan baik gitu ya, bisa dipertahankan, bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau misalnya sudah tidak ada persamaan ataupun banyak perbedaan dan hanya dilimpahkan kepada satu orang untuk work on, perbedaan-perbedaan ini gitu ya, untuk berjuang untuk menyelaraskan perbedaan ini dengan mengalahkan segala sesuatu mengenai dirinya dia untuk hubungan ini di mana pihak lain tidak mau melakukan ini, ya akan timpang. Ya nggak akan ketemu jalan yang selaras gitu loh. Win-win solution-nya nggak ada. Win satu orang aja ini mah, kalau yang aku lihat. Dan hanya satu orang yang kayaknya berusaha untuk minta maaf, perbaikin, minta maaf, usaha lagi, minta maaf, usaha lagi. Dan mungkin dikarenakan hal ini, orang ini jadi kayak ngerasa di atas angin. Dan merasa kayak punya dia di posisi di mana dia bisa mengontrol hubungan ini dan orang yang bersama dia sesuai apa maunya. Ya, satu orang ini terus-menerus berinvestasi, investasi segala macam. Investasi pikiran, perasaan, tenaga, waktu, energi, investasi uang. Dan kalian ngelihat tidak ada satu perkembangan gitu loh di dalam hal ini. Dan mungkin hal ini malah membuat masalah-masalah lain di dalam kehidupan kalian. Ya, orang ini tidak bisa diajak bekerja sama. Tuh, tri. Buat beberapa dari kalian ini ada orang lain. Ada pihak ketiga. Orang yang kamu dealing ini bisa jadi ya apa ya? Dia tuh gampang sekali ngomong untuk putus gitu ya. Untuk ya udahlah, udahan gitu. Ataupun ya dia banyak ngejelimet sih kalau aku lihat tuh kayak orangnya tuh blunder gitu loh. Banyak hal-hal yang rumit, hal yang sepele dijadikan rumit gitu loh. Hal yang sebenarnya simpel jadi rumit gitu loh. Dikarenakan iya keblunderannya dia ini. Dan aku lihat di sini ada pihak ketiga. Dan mungkin juga pihak ketiga ini yang mempengaruhi gitu ya cara dia berpikir di dalam hubungan ini dan memperkeruh suasana jadinya. Dan mungkin buat kamu ngerasa kayak nggak begitu yakin mengenai keberlangsungan hubungan ini, apakah baik ke depannya atau tidak. Tapi kamu ngerasa kayak gua yang selalu harus berusaha, gua yang harus selalu berupaya melakukan yang terbaik, memberikan segala sesuatunya. Dan mungkin orang ini di saat kamu dia sedang butuh kamu, dia akan berjanji dan segala macam gitu ya, tetapi kamu melihat apa ya, segala sesuatu yang gue berusaha untuk bangun kok kayaknya nggak berjalan ataupun nggak berkembang sesuai dengan apa yang gue harapkan. Dan mungkin juga kamu mengharapkan orang ini bisa berubah tadinya gitu ya, makanya kamu masih terus berjuang. Tetapi kamu melihat bahwa kok kayaknya mereka ya tetap dan bahkan lebih parah gitu ya, bahkan lebih parah kelakuannya gitu.
Ya, aku lihat di sini ada orang lain. Entah kenapa dari tadi ada orang lain. Buat beberapa dari kamu mungkin orang ini bukan orang lain, tapi orang yang memang pengaruh aja gitu loh. Banyak membawa pengaruh ke otaknya dia, ke pikirannya dia. Buat beberapa dari kamu ini ada masalah di dalam keuangan atau dalam pekerjaan. Dan mungkin ini adalah salah satu akar dari masalah-masalah ini. Tetapi yang aku lihat, ya sepertinya kamu bekerja sendiri, kamu berusaha sendiri di dalam hubungan ini. Ada ketimpangan, ada ketidakbalansan yang perlu dilurusin gitu loh. Bukan berarti, oh dengar kayak begini, oh ya sudah gua harus sudahan, gua udah harus ninggalin, gua udah harus putus atau gua harus cerai. Enggak, kalau memang bisa dihadapi dan bisa diselesaikan, tapi dengan syarat dua-duanya memang ingin gitu ya. Karena apa yang tadi aku ngomongin berkali-kali, ada ketidakseimbangan di mana salah satu merasa mempunyai satu authority, satu power untuk mengendalikan si pasangannya, sehingga si pasangannya ini yang tersiksa gitu loh. Entah ini kamu atau ini adalah pasangan kamu. Kalaupun ini misalnya kamu mungkin nggak nyadar apa yang kamu lakukan selama ini membuat orang lain mungkin ngerasa jadi begitu gitu ya. Kadang-kadang bisa gitu loh. Kita nggak sadar ngelakuin sesuatu yang kita pikir oh memang itu naturalnya kita gitu ya. Tapi kadang-kadang hal itu membuat orang lain tidak nyaman, orang lain tersiksa, orang lain sakit hatinya dan lain sebagainya. Dan saat kita mungkin mendengar sesuatu seperti readingan tarot atau mungkin melihat sesuatu, itu baru tersadar, oh iya ya gue selama ini banyak itu gitu loh. Kadang-kadang ini ada dalam diri kita sendiri, tapi kadang-kadang ini adalah yang dilakukan orang lain gitu loh di dalam hubungan ini. Oke? Oke Leo, ini adalah readingan untuk kalian. Terima kasih sudah nonton videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.